Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin kita membahas mengenai metode Jacobian, sekarang kita membahas mengenai metode Lagrange. Jadi ini dua metode, di mana ini metode yang terakhir. Setelah itu kita UTS. Nah, langsung aja metode Lagrange di PDP yang pada orde 1 itu bagaimana? Jadi sebenarnya metode Lagrange itu seperti pengulangan. Jadi antara suku persamaan yang memiliki variabel 1 dengan variabel yang kedua. Maka di mana di bentuk umumnya dia memiliki seperti ini. Dia ada variabel P, ada suku persamaan P, di mana terdiri dari variabel X, Y, Z. Maka di sini diturunkan terhadap dau Z per dau X atau dz per dx. Yang ini dia ada persamaan Q sama variabelnya, jadi dia diturunkan terhadap dz per dy, dan sama dengan R di mana variabelnya itu terdiri dari X, Y, Z juga. Maka ketiga-tiganya ini variabelnya memiliki yang sama. Tetapi untuk suku pertama dia terhadap dau Z per dau X, suku kedua dia terhadap dau Z per dau Y, begitu. Nah, di sini sudah kita tahu, berarti variabel terikatnya adalah peubah terikatnya adalah Z, sedangkan peubah bebasnya berarti dia adalah X dan Y. Jika saya ganti tidak masalah. Yang penting yang paling atas dia terikat, yang di bawah dia bebas. Di mana bentuk umumnya juga biasanya yang kalian temui adalah P besar P kecil, atau nanti kita bisa ketemu X besar P kecil, X besar X kecil, sama aja. Jadi ada dua yang besar sama yang kecil, terserah mau variabelnya apa. Dia biasanya bentuknya seperti ini. Jadi yang membedakan antara Jacobian dengan Lagrange adalah seperti itu jika ketemu di soal. Di mana dx itu pasti per P. Jadi untuk yang pertama itu diturunkan terhadap dx, yang P yang ini. Yang kedua diturunkan terhadap Y, yang ketiga diturunkan terhadap Z. Cara P itu apa? P yang kecil, ini P kecil ya. P kecil itu kan dia apa? Nih, sandingannya. P kecil itu adalah dz per dx. Q kecil adalah dz per dy, gitu ya. Sehingga dia akan menghasilkan persamaan baru, di mana persamaannya itu terdiri dari dua variabel, yaitu U dan V. Kenapa dua? Karena dia memiliki 3 suku. Kalau misalnya memiliki 4, maka dia menghasilkan 3 variabel, yaitu U, V, dan W. Kenapa kok berkurang 1? Karena penyelesaiannya penyilangan. Jadi ini baru ini baru ini boleh salah satu. Intinya ketiga variabel ini nanti dia berubah menjadi konstanta. Coba kita ke contoh 1. Ada sebuah contoh, dia XP plus YP sama dengan 2Z. Diingat P kecilnya tadi kan dz per dau X. Gak fokus. dz per dau X. Untuk Q-nya kan dau Z per dau Y. Nilai P-nya dia adalah P besarnya X, Q besarnya Y, R besarnya 2Z. Dan di penyelesaiannya tadi dau X terhadap P, berarti P-nya adalah X, berarti dau X per X. Yang ini dau Y per terhadap Q besar, ya. Dau Y terhadap Q besar, Q-nya apa? Dia adalah Y. Sedangkan yang terakhir dau Z per R besar, R besarnya tadi apa? 2Z, berarti dau Z per 2Z. Cara penyelesaiannya yaitu kita integralkan. Boleh ini, pokoknya ketiga-tiganya ini harus dipasangkan. Jadi boleh ini sama ini sama ini, atau ini sama ini. Intinya ketiga-tiganya ini harus diselesaikan semua. Terserah mau berpasangan dengan yang mana. Yang pertama saya ambil dau X per X dengan dau Y per Y. Sama-sama kita integralkan menghasilkan ini. Prosesnya tidak usah saya jelaskan lagi ya. Ini C4, jadi saya misalkan dengan U, karena konstanta boleh berapa saja. Saya misalkan dengan U.
Misalkan dengan V, boleh, karena itu kan berbolak-balik, U, V atau V, U kan nggak apa-apa kalau di himpunan. Yang kedua, berarti saya pasangkan adalah dx per x dau z per 2z. Yang mana? Berarti yang ini dengan yang ini. Kalian boleh pasangkan ini dengan ini, terserah, nanti hasilnya juga pasti sama. Maka dia diselesaikan menjadi C4, saya ganti dengan V. Maka dia menghasilkan X kuadrat, per Z. Sehingga terbentuklah persamaan baru dengan dua variabel U dan V yang tadi. Dan ini dimasukkan hasilnya. Berikut untuk contoh yang kedua. Saya kasih contoh dengan 4 suku persamaan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka dia akan menghasilkan persamaan baru yaitu U, V, dan W. Karena dia ada 4 menghasilkan 3. Maka P besarnya berarti di sini X, di sini adalah Q besar Y, di sini adalah R, di sini adalah T. Maka di sini variabelnya dia akan mengganti jadi S, yaitu X, Y, dan T. Kita ke penyelesaian. Tadi kan sudah disebutkan dx per p, dy per q besar, dt per r. Tetapi di sini ada variabel yaitu suku persamaannya s. Berarti saya kasih dz per r. Kenapa? Karena untuk dibentuk umum yang tadi, yang sebelah sini, nah dia selalu dikategorikan dengan r. Dikategorikan dengan dz. Maka kalau misalnya di sini dia berbentuk dia sudah masuk ke dalam variabel terikat, maka dia di sini R, di sini adalah S. Sehingga yang di sini dia tetap DZ gitu ya. Lalu kita masukkan konstantanya dari P. Nilai P-nya ternyata dia adalah X. Nilai Q besarnya dia adalah Y. Nilai R besarnya dia adalah T, dan nilai S-nya dia adalah X, Y, dan T. Saya mau menyelesaikan persamaan yang pertama yaitu dx per x dy per y. Saya integralkan. Ini dx per x dy per y, dia menghasilkan U. Sehingga x per y adalah hasilnya yaitu U. Untuk yang kedua, saya menggunakan yang dy per y dt per t. Dia menghasilkan y per t, maka dia adalah v. U dan v-nya sudah ketemu. Sekarang yang belum diintegralkan adalah ini. Ini mau dipasangkan dengan yang mana? Terserah mau dipasangkan dengan yang mana, boleh. Yang saya pilih, nah ini kasusnya berbeda. Kenapa? Contoh 1 mengandung variabel yang turun dari dx, dia diturunkan terhadap x, dia diturunkan terhadap y, yang dz diturunkan terhadap z. Jadi sama, yang x dia x, yang y dia y, yang z dia z. Tetapi pada contoh kedua tidak mengandung variabel pada dz per xyt. Nah, di sini dia xyt variabel s-nya. Untuk suku persamaan s-nya memiliki variabel xyt, sedangkan diturunkan terhadap z kan tidak ada yang memiliki z. Maka kasusnya cara penyelesaiannya adalah untuk ini kita misalkan dengan persamaan pertama, sehingga x yang ini diturunkan terhadap x, dia akan menjadi x, yang y diturunkan terhadap y dia y, yang t diturunkan terhadap dt dia t. Nah, sedangkan di sini adalah xyt. Xyt ini kan dia memiliki variabel x, memiliki variabel y, memiliki variabel t. Untuk menjadi xyt, maka di sini dikalikan yt, di sini dikalikan dengan xt, di sini dikalikan xy. Maka kita jumlahkan semuanya, dia menjadi 3xyt. Sehingga 3xyt ini untuk menjadi 0 kita harus kurangi 3xyt. Begitu. Jadi ini ada persamaan 1 dan persamaan 2 ya, saya keep dulu. Jadi dari persamaan 2 yang tadi ini saya jabarkan, di mana saya turunkan dxyt-nya tadi. Maka untuk jika diturunkan terhadap dxyt, maka semuanya harus diturunkan terhadap dxyt begitu. Yang ini tadi,
mana ya, yang tadi yang ini saya turunkan terhadap dx gitu ya, karena ini bagiannya punya x, ini sudah digabung